الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dalam mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah secara perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan kaji biidznillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran malam hari ini kita bisa menghabiskan atau bisa menyelesaikan 3 pembahasan ya. Karena kemarin cuma 1 pembahasan, maka malam hari ini kita rangkap 3 pembahasan. Mudah-mudahan bisa selesai insyaallah. Yakni pertama tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta suku Bani Hashim dan suku Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, meninggalnya paman beliau yakni Abu Talib. Yang ketiga, meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Mudah-mudahan 3 bab ini atau 3 pasal ini bisa kita selesaikan pada malam hari ini insyaallah. Ikhwanuddin rahimakumullah. Terakhir kita membahas kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib beserta kurang lebih 80 orang sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian diterima oleh Raja Najasyi. Kemudian Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy mengutus Amr bin As untuk membujuk Raja Najasyi supaya mengembalikan Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya kembali ke Mekah ya. Namun usaha itu gagal ya. Diplomasi yang dilakukan oleh Amr bin As kalah dengan diplomasi yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib ya. Jadi akhirnya kemudian mereka pun tinggal di Habasyah sampai nanti perang Khaybar ya, sampai nanti perang Khaybar. Orang-orang kafir Quraisy ya, setelah kemudian masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar ya, Islam semakin menyebar ya, Islam semakin meluas. Kemudian usaha mereka mengembalikan sahabat yang hijrah ke Habasyah juga gagal. Akhirnya tetap mereka kemudian memikirkan usaha untuk kemudian menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan mereka nggak akan pernah puas, mereka nggak akan pernah berhenti. Bagaimana caranya menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berbagai macam cara mereka akan tempuh ya. Setelah berbagai macam cara itu kemudian tidak berhasil, maka kemudian sampai pada puncaknya mereka berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian rencana ini diketahui oleh paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diketahui oleh Abu Talib. Maka kemudian Abu Talib mengajak beberapa anggota keluarganya ya, paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain untuk kemudian bersepakat melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun
diasingkan dalam satu tempat dan mereka sepakat, ya, yang kafir maupun yang muslim, ya. Jadi paman-paman Nabi SAW atau keluarga Nabi SAW dari Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib, yang belum beriman maupun yang sudah beriman, sepakat melindungi Nabi SAW, ya, dari Abu Jahal dan teman-temannya. Karena Abu Thalib kemudian sudah bersepakat melindungi, kalau mereka kemudian memaksakan diri membunuh Nabi SAW, bisa terjadi perang, bisa terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Mereka kemudian mengurungkan niatnya, ya. Mereka tidak jadi membunuh Nabi SAW. Maka kemudian mereka beralih kepada rencana selanjutnya, ya. Setelah mereka berembuk, ya, di kampung Bani Kinanah namanya, sekutunya orang-orang kafir Quraisy, mereka berembuk. Maka kemudian Abu Jahal sepakat mengambil langkah sepihak, ya. Abu Jahal sepakat mengambil langkah sepihak, kita boikot saja, kita buat aturan, kita buat tulisan, kita gantung di Ka'bah yang isinya tidak boleh berniaga atau tidak boleh jual beli dengan Muhammad dan teman-temannya, tidak boleh menikahkan orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang pengikutnya Muhammad dan teman-temannya, ya. Tidak boleh membeli barangnya Nabi Muhammad dan teman-temannya, tidak boleh juga menjual barangnya orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad dan teman-temannya. Langsung ditulis, ditaruh di Ka'bah. Begitu ditaruh di Ka'bah, diketahui oleh paman-pamannya Nabi SAW yang lain, ya. Abu Thalib melihat, paman-paman Nabi yang lain yang melihat, maka kemudian mereka bersepakat akan membantu Nabi SAW, ya, akan membantu. Kalau mereka memboikot, mereka akan suplai, ya, suplai makanan, ya, apapun akan disuplai oleh paman-paman Nabi SAW. Mengetahui mengetahui keluarga Nabi SAW itu kemudian bersepakat membantu Nabi SAW, klausulnya ditambah, pasalnya ditambah sama Abu Jahal, tambah pasalnya. Kalau gitu boikot kita bikin keseluruhan terhadap Bani Abdul Muttalib maupun terhadap Bani Hashim sekalian, seluruhnya tambahi, tulis sama mereka, ya, ditambahi bahwasanya mereka membuat tulisan untuk kemudian diterapkan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ayyunkihu ilaihim wala yunkihuhum wala yabi'uhum syai'an wala yabta'u minhum. Tidak boleh, ya, orang kafir Quraisy menikahkan dengan Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib pun tidak boleh menikahi orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy tidak boleh menjual barangnya ke Bani Abdul Muttalib maupun Bani Hashim. Orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib juga tidak boleh menjual barangnya ke orang-orang kafir Quraisy, ya. Wa ayyudayyiqu alaihim wa la yujalisuhum wa la yukhalituhum hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh duduk dengan mereka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Muhammad dan pengikutnya, tidak boleh bergaul sama mereka total, ya. Pokoknya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Nabi SAW dan teman-temannya, pengikut-pengikutnya diboikot, tidak boleh ngobrol sama mereka, tidak boleh duduk sama mereka, tidak boleh bergaul sama mereka. Kalau mereka jual barang, tidak boleh dijual ke Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka pun tidak boleh dibeli barangnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Wanita mereka tidak boleh dinikahi. Mereka pun tidak boleh menikahkan dengan Rasulullah dan bala tentara, Rasulullah dan para sahabatnya. Diboikot total, ya, diboikot total. Ini sepihak. Asal bikin tulisan begitu saja, ya, asal bikin tulisan saja. Begitu diketahui, banyak orang nggak sepakat, meskipun belum beriman, ya, meskipun belum beriman, banyak yang nggak sepakat. Ini ngawur ini Abu Jahal ini. Jadi yang resek memang cuma satu ini tok yang resek, ya. Jadi yang resek ini memang cuma satu ini tok, Abu Jahal ini, ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan Fir'aun, Fir'aun Asr, Fir'aunnya zaman ini, kata Nabi SAW. Jadi Fir'aunnya zamannya Nabi itu ya Abu Jahal. Fir'aunnya zaman Nabi itu ya Abu Jahal. Karena memang ini orang yang paling resek sudah. Jadi ambil sepihak langkahnya. Banyak orang nggak sepakat, ya, termasuk orang-orang kafir Quraisy, keluarga Nabi SAW yang kena boikot itu juga nggak sepakat, ya, meskipun kafir tetap mereka nggak sepakat, ya. Meskipun mereka kafir tetap mereka nggak sepakat. Aturan ini atau tulisan ini ditulis oleh salah seorang namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar.
Ya kan sama. Silsilahnya sama, ketemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Quraisy yang menentang Nabi sama yang ikut Nabi itu sama jalurnya juga dari keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Quraisy, ya. Ketemunya di Abdul Manaf atau di Abdul Muthalib atau Bani Hashim atau Qusay bin Kilab seterusnya sampai ketemu dengan Fihr, ya. Fihr inilah yang terkenal dengan istilah Quraisy, ya. Terus ke bawah, ya. Nah, ini salah seorang yang nulis ini, yang nulis sahifah, yang nulis istilahnya sahifah, apa namanya, tulisan tadi itu istilahnya sahifah. Yang nulis namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar. Ya, sama ketemu dengan Nabi silsilahnya. Ya, ketemu dengan Bani Hashim, ketemu dengan Bani Abdi Manaf. Imam Ibnu Katsir menyebutkan orang ini namanya Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir wal masyhur anna Mansur bin Ikrimah huwa alladhi kataba as-sahifah, ya. Kama dzakarahu Ibnu Ishaq fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasullat yaduhu fama kana yantafi'u biha, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan orang ini jarinya putus, ya. Jarinya lepas, entah kena penyakit apa, yang penting jarinya semuanya putus. Yang nulis tadi itu, ya. Jadi doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Melihat keadaan demikian, ya, Abu Thalib kemudian menggiring atau mengarahkan semua orang-orang yang terisolasi tadi itu di Syi'ibnya Abu Thalib, ya, Syi'ibnya Bani Hashim, ya. Syi'ib itu dua gunung, ya, ada dua gunung. Ini ada jalan, ya, tengahnya. Nah, di sini ini tempat tinggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya. Kumpul di sini semuanya. Semuanya kumpul di sini, ya, semuanya kumpul di sini. Nah, ini diboikot sama Abu Jahal. Boikot itu kalau bahasa internasionalnya itu embargo, ya. Embargo, ya. Kayak Amerika begitu, kan, mengembargo negeri-negeri Arab karena bela Al-Qaeda, ya kan. Semua negara Arab diembargo sama dia, embargo ekonomi, nggak boleh impor, nggak boleh ekspor, maksudnya begitu, ya kan. Jepang kena embargo, Kuba kena embargo sama Amerika. Kenapa? Karena tidak nurut kepentingan mereka. Karena mereka punya kekuasaan, sepihak saja ini Amerika ini, sepihak saja, ya. Asal nggak seneng sama negara, ya. Kemudian negara itu tidak mendukung kebijaksanaan dia atau mendukung kepentingan dia, embargo sama dia, ya, dimatikan ekonominya, ya. Amerika sepihak, ya. Sudah nggak heran kalau Amerika begitu, ya, karena memang nenek moyangnya sudah begitu, ya kan, Abu Jahal dan bala tentaranya, ya. Selama kurang lebih 3 tahun, ya, selama kurang lebih 3 tahun, apa namanya, hisar ini, embargo ini selama kurang lebih 3 tahun, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Abu Lahab, ya, termasuk salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang datang dari keluar kota Mekah, ya, dari luar kota Mekah datang bawa dagangan, ya, masuk kota Mekah, ya, mau dijual, ya, mau dijual, sama Abu Lahab ditahan, ya, sama Abu Lahab ditahan. Dia bilang apa? Walu ala ashabi Muhammadin hatta yudriku ma'akum syai'an, hatta la yudriku ma'akum syai'an wa ana adfa'u lakum ad'afan mudha'afa, ya. Abu Lahab bilang apa? Barang dagangan kalian mahalkan, tinggikan harganya, ya. Walu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tinggikan barang kalian, harganya tinggikan supaya mereka nggak bisa beli. Nanti kata Abu Lahab, saya akan beli dengan berlipat-lipat harganya. Pokoknya kalau kamu mau jual sama mereka, tinggikan harganya setinggi-tingginya. Nanti saya jual atau saya beli semuanya, nanti barang kamu saya jual, saya beli semuanya. Betul. Begitu barang masuk, ya, Nabi Muhammad, sahabat Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib pengen beli kebutuhan, ya kan? Entah itu gandum lah, entah itu apa, mungkin kain, entah itu selimut atau apalah kebutuhan mereka, ditinggikan harganya sama orang-orang ini. Ditinggikan harga yang mungkin
awal 10.000 naik jadi 200.000, ya kan? 100.000 naik jadi 1 juta. Nggak bisa beli, ya. Sama Abu Lahab, barang itu nanti dibeli berlipat-lipat, ya. 1 juta dibeli sama dia 5 juta. Nah, kaya memang, tapi kayanya memang untuk membuat orang terhalang dari Islam, ya. Hartanya mereka infakkan untuk liyasudduna an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam mestinya begitu kan gitu. Untuk kepentingan umat Islam berapa? Saya beli. Nah, kan begitu ya. Nah, orang kafir begitu, Abu Lahab begitu. Jangan kamu jual, ya. Nanti saya borong semuanya barang, habis barang. Ya. Terus begitu, ya. Selama 3 tahun sampai kemudian terjadi beberapa kejadian ini ya. Terjadi beberapa kejadian. Saya sebutkan beberapa kejadian selama kurang lebih 3 tahun itu ya. Beberapa kejadian dalam Syi'ib Bani Hashim tadi itu. Di antaranya adalah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang 10 di antara yang dijamin masuk surga ya. Al-Asyra al-Mubasysyaruna bil Jannah. Salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pemimpin perang Qadisiyah. Pimpinan perang Qadisiyah pada zamannya Umar bin Khattab ya. Pimpinan perang Qadisiyah. Qadisiyah ini perang yang paling dahsyat sepanjang sejarah ya. Lawan 300.000 pasukan Persia. Subhanallah. Dia pemimpinnya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau cerita ketika masa embargo itu beliau cerita. Ceritanya begini ya. Kharajtu minal laili abul fa idza ana asma'u biqaqati tahta bauli. Fa'ida qit'atun jildi ba'irin fa akhadtuha wa ghasaltuha thumma ahraqtuha thumma rafattuha wa safaqtuha bil ma' wa sharibtu 'alaiha minal ma' fa qawitu biha thalatha ya. Beliau mengatakan apa? Kharajtu minal laili abul ya. Aku keluar pada waktu malam untuk buang air kecil ya. Aku keluar pada malam hari untuk buang air kecil ya. Wa idza ana asma'u biqaqati tahta bauli. Kemudian aku dengar suara gemericik, suara apa namanya? Kotak-kotak. Kena kencingku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu selesai kencing, saya ambil ternyata apa? Kulit onta yang sudah kering. Kulit onta yang sudah kering, ya, bangkai kulit onta yang sudah kering. Kena kencingnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa istilahnya? Mental apa sih? Bunyi keratak-keratak. Ya kan? Biasanya nggak bunyi, karena memang kena pasir, ya kan, kena batu, nggak bunyi biasanya kan. Nah, ini tahu-tahu bunyi, keratak-keratak begitu kan. Apa ini? Diambil ternyata kulit. Padahal sudah kena kencing, ya. Terus sudah kena kencing ya. Kemudian fa akhadtuha, aku ambil itu. Aku ambil wa ghasaltuha, aku cuci, ya. Bersihin bekas kencingnya tadi dibersihin. Wa akhraqtuha, aku bakar ya, dibakar. Summa rafattuha wa safaqtuha bil ma. Kemudian aku tumbuk ya, kemudian dikasih air, wa syaribtu 'alaiha minal ma. Kemudian dimakan, disurung pakai air. Paham? Tadi sudah ditumbuk, dimakan, disurung pakai air. Padahal itu bekas kena kencingnya sendiri padahal. Apa maksudnya? Sudah kencingin, dibersihin, ya, dibakar, ditumbuk sampai halus, ya, kasih air sedikit kayak kopi gitu ya. Diminum, dimakan, diseruput pakai air. Ya. Faqawitu biha salasan. Aku kuat 3 hari setelah itu. Bayangin, setelah makan itu tadi kuat 3 hari nggak makan. Habis makanan, memang nggak ada makanan. Yang namanya bayi itu sampai nangis-nangis, jerit-jerit bayi itu, suaranya sampai kedengaran di luar Syi'ib. Karena semua pada nangis, kehabisan susu, nggak ada susu. Orang mau jual susu harga mahal, bayangin. Mau beli keluar nggak bisa. Ya, keadaan terus begitu. Nah, keadaan terus berjalan seperti itu, ya. Tetap ada orang yang nggak setuju, ya. Tetap ada orang yang nggak setuju. Tadi sudah saya bilang itu keputusan sepihaknya Abu Jahal, ya. Banyak orang nggak setuju, ya. Di antaranya orang yang nggak setuju
adalah Hakim bin Hisham. Hakim bin Hisham ini termasuk salah satu ibnu akhi Sayyidatah Khadijah. Ini ponakannya Khadijah, ya. Hakim bin Hisham ini ponakannya Khadijah, ya. Jadi ini ponakannya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Hisham ini kemudian dia inisiatif ngirim, dia ambil ontanya, ya, dia isi bahan makanan banyak, ya. Malam hari kemudian dia tuntun ontanya ini menuju ke Si'ib, menuju ke tempatnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang di embargo tadi, ya kan? Datang bawa onta, di tengah jalan ketemu sama Abu Jahal. Di tengah jalan ketemu sama Abu Jahal. Ya, ini Abu Jahal ini, ya. Lagi-lagi Abu Jahal, ya. Ini orang mau berniat baik. Dia mau ngantar makanan ke bibinya Khadijah, ya, dan teman-temannya tentunya, ya, Rasulullah dan teman-temannya, ya. Sampai ketemu dengan Abu Jahal, ditanya sama Abu Jahal, ya, "Atadhabu bit-ta'am ila Bani Hashim?" Ya. Apa kamu mau ngantarkan makanan ini ke Bani Hashim? Iya. Apa urusanmu? Kata Hakim bin Hisham. Tidak boleh. Kata Abu Jahal. Kenapa tidak boleh? Itu keluarga saya kok. Hakim bin Hisham ini statusnya hampir sama dengan Abu Jahal. Sama, ya, sama pemimpinnya, pemimpin kabilah juga, pemimpin suku juga, sama, ya. Kalau Abu Jahal dari Bani Makhzum, ini juga dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama, ya. Dan memang nggak ada raja. Nah, harapannya Abu Jahal ketika dia membuat embargo ini, dia yang jadi raja. Pengennya begitu, maksudnya, ya. Maksudnya begitu supaya dia jadi raja sendiri. Kena embargo semua, ya. Dia jadi rajanya, begitu maksudnya dia, ya. Enggak boleh. Dia ngotot. Kemudian datang orang lagi namanya Abul Bukhturi. Nah, namanya Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini datang. Ada apa ini? Ya. Hakim bin Hisham bilang, saya mau ngirim makanan ke bibi saya, tidak boleh sama Abu Jahal. Abul Bukhturi bilang apa? Abu Jahal, biarin dia. Ngapain kamu halang-halangi dia? Kata Abu Jahal, enggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Biarkan dia lewat. Nggak bisa. Dipukul sama Abul Bukhturi. Sama Abul Bukhturi dipukul sama dia. Akhirnya lolos. Ya. Tapi itu berapa makanan? Ya. Jumlah Bani Hashim berapa? Jumlah Bani Abdul Muthalib berapa? Jumlah sahabat berapa? Nggak mencukupi. Tetap nggak cukup. Ya. Tetap nggak cukup. Ya. Tetap nggak cukup. Maka kemudian terus kelaparan itu terus melanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah-tengah keadaan yang demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tetap berdakwah, ya, karena memang tidak ada halangan untuk berdakwah, ya, nggak ada halangan untuk berdakwah. Ya. Orang dari luar kota Mekah datang, tetap didakwai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, terangkan tentang Islam. Terus 3 tahun diboikot, nggak berhenti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi apapun keadaannya, Nabi SAW tetap meneruskan dakwah beliau, tidak pernah berhenti dari dakwahnya. Ditutup di sana ke sana, ditutup di sini ke sana. Ya kan? Tidak boleh di sini pindah ke sana, tidak boleh di sini pindah ke sana. Ya. Itu dakwah Nabi SAW. Gigihnya beliau dalam memperjuangkan Islam, ya. Di tengah-tengah masa demikian muncul lahir seorang bayi yang terkenal dengan Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas lahir ketika masa boikot tersebut. Abdullah bin Abbas itu ahli tafsirnya para ulama, ahli tafsirnya Al-Qur'an para sahabat, ya. Jadi ahlinya ilmu Al-Qur'an para sahabat, ya, Abdullah bin Abbas ini orang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. Ya. Umur 15 tahun dia sama Umar sudah dimasukkan dalam rapat-rapat kenegaraan. Paham? Umar kalau sedang rapat membicarakan urusan negara, ini Abdullah bin Abbas yang masih umur 15 tahun ini disuruh masuk sama Umar. Ya, umur 15 tahun. Kelas berapa umur 15 tahun itu? SMP, ya. Anak SMP masuk diajak bicara masalah negara sama Umar bin Khattab. Luar biasa. Sampai Umar pernah tanya, ini kalangan sahabat senior ini, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Sahabat-sahabat yang senior bilang,
Itu maknanya kalau kita nanti menaklukkan, kalau kita diberikan kemenangan, hendaklah kita fasabbih, hendaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran para sahabat senior. Tafsiran para sahabat senior. Umar tanya sama Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu tafsirnya bagaimana?" Kata Abdullah bin Abbas apa? Tafsir saya, umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Paham? Umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kemudian datang hari kemenangan itu, berarti kan sudah dekat. Kalau sudah menang, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya, fungsinya sudah selesai. Betul, setelah Fathu Mekah, 3 tahun setelahnya meninggal. Ya kan? Paham tentang Al-Quran. Nah, ini lahir ketika masa embargo ini, ya. Lahir masa embargo ini. Baik. Sekarang kita lanjut tentang cerita bagaimana kemudian boikot ini bisa selesai. Shahifah tersebut bisa batal, ya. Tadi sudah saya bilang ada beberapa orang yang nggak setuju dengan shahifah tersebut. Maka kemudian ada salah seorang di antara mereka, ya, yang kemudian berinisiatif, ya, namanya Hisham bin Amir bin Rabi'ah, ya. Hisham bin Amir bin Rabi'ah. Dia nggak setuju, ya. Dia nggak setuju. Kemudian dia nemui salah seorang pimpinan juga, ya, namanya Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ya. Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ini satu kabilah sama Abu Jahal. Makhzum, Bani Makhzum ini sukunya Abu Jahal. Zuhair ini didatangi sama siapa tadi namanya? Hisham bin Amir. Dia bilang, Hisham bin Amir ini bilang, "Ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasa as-siyab wa tankihan nisa wa akhwaluka haythu qad alimta la yuba'una wa la yubta minhum wa la yankihuna wa la yunkahu ilaihim." Wahai Zuhair, apa kamu ridho? Kata Hisham bin Amir tadi, ya. Ini nanti masuk Islam. Hisham bin Amir nanti masuk Islam. Zuhairnya enggak, ya. Wahai Zuhair, apa kamu ridho? Kamu makan, kamu pakai pakaian, ya kan? Ya. Sementara kamu lihat saudaramu sendiri, ya kan? Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa nikah dan lain sebagainya. Apa kamu ridho? Ya. Dia bilang, saya nggak ridho. Cuman saya sendiri. Wa ana rajulun wahid. Namun saya cuman orang sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Dia bilang begitu, ya. Maka kemudian Hisham bin Amir bilang, enggak, kamu enggak sendiri, sama saya nanti. Nah, kalau begitu cari orang lain, masih kurang. Maka kemudian Hisham bin Amir kemudian pergi menemui orang lagi, namanya Mut'im bin Adi, ya. Jadi ini orang kedua, ya. Hisham menemui Zuhair, ya. Zuhair bilang, saya mau, cuman saya nggak bisa kalau sendiri. Hisham bilang, oke, sama saya kalau begitu. Berarti 2 orang, ya kan? Berarti 2 orang. Zuhair bilang 2 orang belum cukup, cari lagi. Oke, cari lagi. Hisham bin Amir ketemu dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu orang yang nanti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif dilempari, ya, sama mereka, lempari batu, pulang masuk Mekah. Kan kalau masuk Mekah harus ada penjamin. Kalau nggak bisa kalau masuk Mekah nggak ada penjamin, disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, ditangkap. Ya, yang menjadi penjamin Mut'im bin Adi. Ya, ini sekilas saja. Nanti kita ketemu lagi dengan Mut'im bin Adi, ya, supaya kita tahu saja. Ya. Mut'im bin Adi bilang, Hisham bin Amr bilang sama dengan apa yang dibilang sama ke Zuhair tadi. Apa kamu ridho? Makan enak, pakaian bagus, ya kan, bisa menikahi macam-macam, sementara saudaramu terembargo. Saya tidak ridho, tapi saya sendiri, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Hisham, kamu nggak sendiri. Terus ada siapa? Ada saya. Belum cukup, ada lagi Zuhair. Wah, belum cukup, cari lagi. Cari lagi, kurang katanya. Cari lagi. Maka kemudian cari lagi
ketemu dengan Abul Bukhturi. Ketemu dengan Abul Bukhturi. Tadi Abul Bukhturi yang berkelahi sama Abu Jahal tadi ya. Ketemu sama Abul Bukhturi, sama. Ya, apa kamu ridho begini-begini? Saya tidak ridho, tapi saya sendiri. Saya nggak bisa kalau sendiri. Kamu nggak sendiri, ada saya. Kurang, ada Zuhair. Kurang, ada Mut'im bin Adi. Kurang sama kamu, jadi 5. Kalau sudah 5 cukup. Nah, cukup 5 cukup. Caranya bagaimana? Besok kita kumpul di Ka'bah, ya. Di tengah-tengah Abu Jahal kumpul, kita kumpul juga. Ya, karena mereka teman-temannya juga, ya. Teman-temannya Abu Jahal juga. Pas lagi ngumpul bareng, ya. Pas lagi ngumpul bareng, ya. Kemudian yang namanya Hisam, ya. Yang namanya bin Hisam tadi Zuhair, ya. Yang namanya Zuhair tadi bilang sama Abu Jahal, pas lagi ngumpul ini, pas lagi duduk-duduk bareng, ya, Abu Jahal kumpul, 5 orang ini juga ngumpul. Tahu-tahu Zuhair bilang apa? Ya ahla Makkah, ya, wahai penduduk Mekah, ya, wahai penduduk Mekah, ataquluna ta'am wa nalbasus siyab wa banu Hasim hal kala yubayuuna wa la yubta' minhum. Wahai penduduk Mekah, apakah kamu ridho makan? Apakah kamu ridho pakai baju? Sementara Bani Hasim nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli baju. Apakah kalian ridho? Nah, baru kemudian temennya tadi yang 5 orang tadi, ya, 1 orang Hisam bin Amir, saya nggak setuju. Ini Abu Jahal yang bikin gara-gara ini, ya kan? Sudah sobek saja itu Sohifah itu sobek saja. Abu Jahal bilang nggak boleh, jangan disobek, kata Abu Jahal. Yang satunya lagi Mut'im bin Adi, saya juga nggak setuju, sobek saja itu. Sohifah itu sobek saja itu, saya nggak setuju. Nggak boleh, kata Abu Jahal. Yang satunya lagi Abul Bukhturi bilang apa? Saya juga nggak setuju, sobek saja. Jadi 5 orang nggak setuju, semua orang yang hadir kemudian saya juga nggak setuju, sudah sobek saja. Sobek akhirnya, sobek. Kata Abu Jahal apa? Ternyata kalian sudah merundingkan hal ini malam hari. Pasti kalian sudah bersekutu malam hari untuk merencanakan hal ini. Selesai sudah. Akhirnya mau diambil, sudah hilang. Tinggal tulisan Bismikallahumma. Atas nama Allah, ya. Dengan nama Allah, Allahumma, ya Allah. Ya, jadi itu ditulis sama Abu Jahal pakai Bismillah. Sama Abu Jahal ditulis pakai Bismillah Allahumma. Bismikallahumma, ya, Bismikallahumma. Tapi ini nggak kemakan rayap, ya. Yang lain sudah kemakan rayap. Selesai itu sudah, ya. Selesai itu sudah, ya. Selesai itu. Jadi apa namanya? Ini sudah selesai, ya. Apa namanya? Boikot ini sudah selesai. Dan memang tidak banyak cerita dalam buku-buku sejarah, tidak banyak cerita tentang masalah pemboikotan ini, ya. Itu saja ceritanya yang disajikan oleh para ulama tentang masalah tersebut, ya. Maka kemudian sampailah berita apa namanya batalnya Sohifah tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian aktivitas seperti biasa, ya, aktivitas seperti biasa, ya. Yang merusak, yang mengambil apa namanya Sohifah tadi itu namanya Mut'im bin Adi tadi, ya. Mut'im bin Adi. Tapi saya memang belum mendapatkan petunjuk, ya. Jadi belum sempat dia dapatkan Islam, sudah meninggal. Nabi sampai pernah mengatakan ketika perang Badar selesai itu, kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, ya, saya akan kasih ghanimah dia. Ya. Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, saya kasih dia. Ya, saya kasih dia. Karena jasanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jasanya kepada pemboikotan, ya, jasanya besar, ya. Baik, ini poin yang pertama, ya. Kita lanjut pada poin yang kedua, ya. Tadi sudah saya bilang, insya Allah kita akan bahas tiga poin, ya. Poin kedua meninggalnya Abu Thalib, kemudian yang poin yang ketiga meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala. Insya Allah mudah-mudahan cukup, ya. Yang kedua adalah wafatnya Abu Thalib, paman beliau, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita bisa bayangkan begini, ya. 3 tahun, ya.
3 tahun ya, sejak tahun 7 itu, Muharram tahun 7 Hijriah. 3 tahun sampai kurang lebih 10 Hijriah ya, 10 Hijriah. 3 tahun mengalami keadaan yang seperti itu, tentu banyak orang yang sakit. Ya. Banyak orang yang sakit. Termasuk paman beliau ini selepas boikot itu juga jatuh sakit. Nanti Khadijah juga begitu ya. Itu efek dari boikot, efek dari embargo tersebut ya. Antum bisa bayangkan di Irak ketika di embargo ekonominya, di embargo oleh Amerika, itu banyak orang yang meninggal, ya, banyak orang yang meninggal kelaparan. Kalau sakit nggak bisa datangkan obat dari luar, ya kan, mati, banyak yang mati, ya. Nah ini juga ada beberapa orang yang kemudian jatuh sakit setelah embargo tersebut, ya, termasuk paman beliau jatuh sakit. Kemudian ketika jatuh sakit, ya, sakit keras, Nabi SAW kemudian mendatangi paman Nabi SAW ini, ya. Mendatangi Nabi SAW. Namun ya, ketika beliau datang ke rumahnya Abu Thalib, di dalam rumahnya itu sudah ada Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Sekali lagi Abu Jahal sudah ada di situ. Ya, dia besok temannya. Oh, dia temannya kan? Ya, dia besok temannya. Ya, datang duluan sebelum Nabi SAW. Ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Nabi SAW ketika besok paman beliau itu, beliau langsung bilang, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, Nabi SAW langsung bilang, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah yang dengan kalimat itu aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hujjah itu maksudnya dijadikan pembela. Jadikan pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hujjah. Jadi Allahumma ja'alil Qur'ana la hujjatan lana wala alaina. Kan begitu doanya, ya kan? Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini hujjatan lana wala alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai hujjah bagi saya dan bukan hujjah atas saya. Beda. Kalau hujjah atas saya itu berarti ya Allah jadikan Al-Qur'an ini penolong saya, pembela saya. Kalau hujjatan alaina, ya Allah jangan engkau jadikan Al-Qur'an ini sebagai hujjah atas saya, maknanya jangan jadikan Al-Qur'an ini nanti sebagai pemberat saya. Nanti Al-Qur'an bisa bilang kalau jadi hujjatan alaina, dia bilang, ya Allah ini fulan tidak pernah baca saya ya Allah. Ya, pagi jam 6 habis subuh dia langsung berangkat. Takut terlambat ke kantor, takut terlambat kerjaan, takut terlambat ini. Pulang malam sudah capek, ya Allah tidur. Besok paginya juga begitu, ya Allah terus sibuk nggak pernah baca saya, ya Allah dia nggak pernah baca saya. Itu namanya apa? Al-Quran hujjatun alaina. Al-Quran menjadi pemberat bagi kita. Ya, jangan sampai ya. Yang kita minta Al-Quran menjadi penolong bagi kita. Ya Allah tolonglah dia, ya Allah berilah syafaat bagi dia, ya Allah. Sebelum kerja dia sudah baca saya 1 juz, pulang dari kerja dia baca saya 1 juz. Sekarang mintakanlah ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Nah, begitu maksudnya ya. Makanya kemudian Nabi SAW bilang, hujjatun laka, aku akan jadikan hujjah bagimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pembela. Maka yang namanya Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah bilang apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya, Nabi SAW bilang, ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Abu Jahal sama Umayyah bin Abdullah bin Abi Umayyah bilang apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Terus begitu. Nabi SAW bilang begitu, Abu Jahal bilang begitu, Abu SAW bilang begitu. Nah, inilah. Ya. Inilah ya. Jadi Abu Jahal ini memang begini. Jadi dia ini sudah enggak nerima Islam, tapi enggak rela kalau ada orang masuk Islam. Paham maksudnya ini? Abu Jahal ini. Enggak ngaji, juga enggak seneng nek wong ngaji, ngono maksudnya. Nek enggak ngaji tok enggak apa-apa, enggak mending, paham ya? Enggak seneng aku ngaji nang kono, mending. Masih mending ya kan, tapi gak seneng ngaji, uang ngaji gak oleh. Ini Abu Jahal ini ya, ini Abu Jahal ini. Kalau ada begini ini Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal ini begini, gak masuk Islam, memerangi Islam, orang diajak memerangi Islam. Mungkin Abu Jahal ya, double anunya ini Abu Jahal. Makanya gak mungkin masuk Islam. Jadi kalau sudah begini nih, gak mungkin masuk Islam.
Kalau masih nggak mau ngaji, masih mungkin dapat petunjuk. Masih mungkin dapat petunjuk. Kalau nggak mau ngaji. Tapi kalau sudah nggak mau ngaji, nggak nyuruh orang nggak ngaji, menghalang-halangi orang nggak ngaji, susah dapat petunjuknya. Berat dapat petunjuknya. Ya. Akhirnya terus begitu sampai akhir kalimat terakhirnya di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Nah, ini fungsi teman. Ini fungsi teman. Ya. Teman ini begitu. Teman baik nyuruhnya kebaikan kalau ujung akhir hidupnya. Teman buruk nyuruhnya keburukan kalau akhir hidupnya. Ya, maka jangan salah pilih teman. Ya. Salah pilih teman itu kapanpun antum akan diajak kepada keburukan. Kalau temannya baik, kapanpun diajak kebaikan. Ya, teler, loro, waras dijak teler mana ya? Iya enggak? Dijaknya aku lebih parah lagi. Wingin tek sakrat, saiki tambah sakrat mana ya kan? Itu teman yang buruk begitu, nggak pernah berhenti dia. Mesti dia akan ajak terus keburukan. Teman yang baik, enggak. Ya, diajak ke satu kebaikan, terima, diajak lagi. Pokoknya setiap ada kebaikan, dia ajak temannya. Setiap ada kebaikan, dia ajak temannya. Itu teman yang baik begitu. Ya. Nah, ini bahayanya teman begitu ya. Makanya teman akan ad-dinu ala khalilihi falyanzur man yukhalliluhu ya. Seseorang itu berada di atas agama dinnya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Hati-hati, teman bisa menyeret kita ke dalam neraka ya. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi ya. Hari di mana orang-orang zalim itu menggigit jari-jari mereka. Ya laitani takhattu rasulah ya. Wahai seandainya dulu saya menjadikan Rasul sebagai teman saya ya. Enak, tapi sudah kadung ya. Jadi penyesalan bisa jadi salah pilih teman nanti di akhirat. Hati-hati ya. Jadi teman itu bukan urusan dunia saja, tapi teman itu urusan dunia akhirat. Orang bisa selamat di akhirat gara-gara teman, orang bisa celaka di akhirat gara-gara teman ya. Ini fungsinya teman ya. Makanya ada pepatah bilang begini, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi ya. Anil mar'i la tasal, jangan tanya seseorang, tapi tanya temannya saja. Kalau kamu pengen tahu orang itu baik apa enggak, tanya temannya saja. Apa? Gus, Iril piye? Oh, Iril, insyaallah. Sudah, pasti baik. Enggak usah tanya tentang masalah Irilnya langsung, enggak usah tanya. Tanya temannya saja, siapa teman dekatnya. Kalau temannya dekatnya orang baik, pasti Irilnya baik. Kalau teman dekatnya buruk, pasti buruk. Ya. Baik. Akhirnya kemudian masuk ke dalam ikut menganggap agama Abdul Muttalib ya, Abdul Muttalib ya. Maka kemudian Nabi SAW tetap mendoakan ampunan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW minta keringanan adab bagi Abdul Muttalib ya, minta keringanan adab, dan keringanan adabnya Abdul Muttalib adalah ditaruh kerikil ya, taruh kerikil kecil di bawah kakinya, mendidih seluruh otaknya dan isi perutnya mendidih semuanya saking panasnya. Itu khusus hanya untuk paman Nabi SAW. Sementara siksaan orang-orang kafir yang lain enggak. Ini khusus Nabi saja. Orang lain, oh ngeri. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ya yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha liyadukul adab. Falladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ini orang-orang kafir yang lain ini ya. Selain paman beliau, qutti'at lahum thiyabun min nar, akan dibuatkan baju dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan air yang mendidih di atas kepalanya. Yusharu ma fi butunihim wal julud, mendidih apa yang ada dalam perutnya dan apa yang ada dalam kulitnya, semuanya mendidih. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Air mendidih loh ya. Jangan bayangkan air mendidihnya dunia.
Ini akhirat. Jangan disamakan dengan dunia. Panasnya dunia jangan samakan dengan panasnya akhirat. Air mendidihnya dunia jangan samakan air mendidihnya akhirat. Jauh berlipat-lipat, ratusan kali lipat. Ya. Antum bisa bayangkan satu tetes air panas. Satu tetes saja. Ya. Jangan dituang. Tetes saja. Tes kepala pakai air panas. Gimana kira-kira? Jebol otaknya ya kan? Ini yusobbu, dituang. Yusobbu itu maksudnya begini, yusobbu itu ini air ya, disok. Gak ono kari ini. Disok, brus. Yusobbu min fawqi ru'usihim. Ayus harum mendidih. Walahum maqami'u min hadid, disediakan cambuk dari besi. Cambuknya dari besi. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar min ghammin karena kesedihan, karena kesusahan, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Itu sisa neraka yang lain. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ya, orang-orang kafir itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sampai kulit mereka matang. Ya, kullama natijat juluduhum, sampai kulit mereka matang, baddalnahum juludan ghairaha, akan kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Ya, dalam tafsir, dalam Mukhtasar Ibnu Katsir yang ditulis oleh Ali As-Sabuni, beliau menyebutkan sehari itu bisa 70.000 kali ganti kulit. 70.000 kali ganti kulit dalam sehari. Antum jangan bayangkan sehari di dunia. Ya. Al-yawma inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di sisi Rabb kalian itu 1000 tahun di sisi kalian. Ya. Jadi sehari 70.000 kali ganti kulit. Ganti kulit, panas, hancur ganti kulit. Dalam bacaan disebutkan fisa'ah, dalam sekali sesaat 100 kali ganti kulit. Ya, itu siksanya orang kafir yang lain. Khusus pamannya Nabi Muhammad enggak begitu. Ya. Jadi nerakanya cuman sampai mata kakinya tok. Kalau yang lain sudah nyemplung dalam neraka. Paham sini? Kedalaman neraka ini batu, ya, ini batu. Dilepas begini 70 tahun baru kedengaran, baru nyampe. Ini batu ya. Dilepas 70 tahun baru nyampe. Dalamnya neraka. Pamannya di permukaan. Pamannya Nabi SAW di permukaan. Sementara yang lain masuk, semuanya masuk. Ya. Abu Jahal apalagi? Ya, Abu Jahal apalagi? Ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah. Ya. Orang kafir juga di situ. Innal kafirina wal munafiqina innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang kafir sama orang munafik jadi satu sudah. Ya. Jadi itu ya. Jadi itu ada beberapa faedah ya, dulu ya. Faedahnya dari kisah meninggalnya paman Abu Thalib. Yang pertama tentu tadi masalah tadi ya. Hati-hati pilih teman ya. Karena teman pasti akan as-sahib. Apa namanya? Teman itu nyeret. Teman itu nyeret. Kita nggak usah bilang, nggak usah insya Allah saya kuat bergaul sama mereka. Jangan, ya pasti keseret. Karena memang nasnya begitu, ya pasti antum keseret. Ya. Nanti insya Allah saya yang dakwai mereka semua. Nanti saya yang bawa mereka semua. Belum tentu, ya belum tentu. Kebanyakan ya nasnya bilang begitu. Kebanyakan antum yang keseret, ya. Saya mau dakwah di di mall, di tempat pelajaran ini, ya.
Saya mau dakwai mereka para ini satu persatu, ya kan? Insya Allah saya kuat, ya. Mereka mesti akan ikut saya. Ya, sudah nggak bisa, masuk sudah maksiat, ya kan? Masuk sudah maksiat, ya kan? Ya. Jawazu ziyaratil qarib musyrikin iyadatuhu. Bolehnya menjenguk keluarga musyrik yang kafir maksudnya, ya. Bolehnya menjenguk keluarga yang masih musyrik, yang masih kafir. Jenguk sakit. Boleh, ya. Nabi menjenguk paman beliau yang masih musyrik, ya. Nah, itu maknanya apa? Boleh, ya. Boleh, ya. Kemudian yang kedua, taubat diterima meskipun ketika sakit parah, ya. Taubat diterima kalau masih sakit parah. Tapi kalau sudah nggak bisa ngomong, sudah sampai di sini, nggak bisa diterima taubat, ya. Tapi kalau masih parah, masih bisa ini mungkin apa, ngeluh, ya kan, teriak-teriak, masih bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa ngomong, sampai di sini tenggorokan sudah, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum sampai ke kerongkongan, ya. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, atau sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, baru taubat masih terima, ya. Seperti apapun, ya, kufurnya kayak apapun, kalau kemudian sebelum itu masih bisa taubat, ya. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang sakit, masih banyak untuk yang waktu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, saya percepat. Kemudian wafatu Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekarang kita masuk ke dalam wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Khilaf para ulama, ya. Yang jelas tahun 10 Hijriah, ya. Khilafnya adalah ada yang bilang 3 hari setelah meninggalnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan semeninggal Abu Thalib. Nah, ini yang disebut, yang dikenal dengan ditulis oleh para ahli sejarah dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan meninggalnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya istri beliau yang paling beliau cintai, ya. Saya ingin sampaikan beberapa keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Saya akan bacakan, ya. Yang pertama, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatska faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni wa basyarha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dari Abu Hurairah, ya. Qala ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha inahun fihi idamun." Khadijah nanti sebentar lagi akan datang, ya. Dia membawa satu bejana, mangkok, ya, yang berisi makanan, ya. Yang akan berisi makanan, ya. Nanti dia akan datang, ya, entah mungkin dari luar mungkin, ya. Khadijah mungkin beli keperluan rumah tangga mungkin, ya, di luar. Malaikat Jibril datang, bilang sama Nabi, "Wahai Rasulullah, nanti Khadijah akan datang membawa satu bejana isi berapa makanan, ya. Au syarab atau minuman, ya. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni." Kalau dia datang, sampaikan salam dari Allah, sampaikan salam dari Rabbnya dan dariku, kata malaikat Jibril. Ini orangnya masih hidup ini. Orangnya masih hidup. Nanti kalau dia datang, ya, dia bawa makanan, bawa minuman, sampaikan salam mir rabbiha, dari Rabbnya, wa minni, kata malaikat Jibril, salam dari Allah dan salam dariku. Subhanallah. Enggak ada orang dapat salam dari Allah, itu enggak ada. Dapat salam dari Nabi enggak ada. Sepanjang sejarah belum ada.
Hatta para sahabat sekalipun, ya. Hatta para sahabat sekalipun, ya. Orang-orang sebelumnya juga enggak. Khadijah dapat salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, ya. Wa basyirha bi baitin fil jannati. Beri kabar gembira pada dia dengan rumah di surga, ya. Min qasabin, ya. Min qasabin, ya. Min qasabin ini min qasabin jumhur al-murad bihi al-lu'lu al-mujawwaf, ya, yakni apa namanya, emas permata, ya kan, al-lu'lu apa namanya, permata emas, rumah yang penuh dengan permata, ya, bahasanya begitu, ya, rumah yang penuh dengan permata. La sakhaba fihi wala nasaba, tidak ada capek, tidak ada gelisah, tidak ada sedih dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena hidup Khadijah sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, sejak Nabi sallam dakwah, hidup Khadijah enggak pernah senang. Antum bisa jangan bayangkan Khadijah senang, enggak. Berat hidupnya Khadijah ketika Nabi sallam mulai berdakwah. Kalau sebelum berdakwah masih enak hidupnya Khadijah. Tapi setelah berdakwah susah hidupnya Khadijah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartanya habis, waktunya habis, ya, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, bahasanya kalau di sini disebutkan Nabi Sallam nggak pernah nikah lagi karena memang 4 sudah ada pada 1 orang. Paham? 4 ya, 4 zaman sekarang ini ya bahasanya begitu ya. 4 ini 1 ada pada Khadijah, masih lebih itu. 4 ini, yang ini baik, yang ini dermawan, yang ini cantik, yang ini apa, itu semua ada pada Khadijah semua. Ya. 4-4-nya semua ada pada Khadijah. Ya, apa namanya, sempurna Khadijah ini, ya, sempurna Khadijah ini, ya. Subhanallah, ya. Kemudian yang kedua, hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijatu binti Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, ya. Cukup bagimu 4 orang wanita di dunia ini, ya. Jadi 4 orang wanita yang terbaik di dunia ini, di dunia, ya, dunia. Yang terbaik adalah Maryam binti Imran, ya. Pertama Maryam bintu Imran. Maryam, ya, binti Imran, ibundanya siapa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, ya, Asia istrinya Fir'aun. 4 orang wanita ini terbaik seluruh dunia, ya, pada masanya masing-masing. Paham? Pada masanya masing-masing, enggak bisa dibandingkan satu dengan satu. Paham? Pada masanya Maryam hidup, Maryam wanita terbaik. Ya, pada masanya Khadijah hidup, ya, Khadijah terbaik seluruh dunia. Ya. Pada masa Fatimah hidup, Fatimah terbaik seluruh dunia. Pada masa Asia hidup, Asia terbaik seluruh dunia. Begitu memahaminya, ya, bukan kemudian dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian dari Aisyah, ya, ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha wa rubbama dhahaba syata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'asuha fi sadaiqihi Khadijah, ya, fa rubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Kata Aisyah ini, ya, ma ghirtu, saya enggak pernah cemburu seperti cemburunya saya sama Khadijah. Ya, Khadijah ini sudah meninggal. Kalau Nabi menyembelih kambing, ya, Nabi menyembelih kambing, ya, dagingnya itu dibagikan ke keluarganya Khadijah, semuanya dibagikan, ya. Semua keluarga Khadijah dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya dikasih. Sampai dia bilang apa? Ini Aisyah ini bilang begini, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Kok seolah-olah enggak ada wanita lain selain Khadijah. Ini kata Aisyah, seolah-olah nggak ada wedok nih. Masya Allah, ya. Ada lagi wanita lain, ya. Fayaqulu, maka Nabi sallallahu bilang apa? Innaha kanat wa kana li minha waladun.
kamu tahu Khadijah itu begini. Nabi SAW bilang begitu. Dia ngasih saya anak. Sementara yang lain terhalang untuk memberikan beliau seorang anak, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua istri Nabi, ya, selain Maria, ya, Al-Qibtiyah, semuanya punya anak, ya. Semuanya punya anak, ya. Sofia, Aisyah, Hafsah, Saudah binti Jam'ah, Ramlah, semuanya enggak memberikan anak, ya. Baik. Lam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat wa hadha mimma la khilafa fi baina ahli ilmi bil ikhbar wa qila dalilun ala idami qadriha indahu wa ala mazidi fadliha li'annahu aghnathu an ghairi wa ihtassat bihi bi qadriha ishtaraka fihi ghairu marratain, ya. Jadi kenapa Nabi sallallahu enggak nikah lagi? Karena memang semua sudah ada. Semua sudah terpenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beberapa keistimewaan, ya, kekhususan Aisyah, ya, kekhususan Khadijah ini bahwasanya anna Rasul sallallahu yang tajawwaz alaiha ghaira. Nabi sallallahu enggak pernah nikah lagi, ya, selain Khadijah. Yang kedua, anna auladahu kulluhum minha illa Ibrahim. Semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim, ya. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah tadi itu, ya. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah itu. Ibrahim meninggal ketika umur kurang lebih mungkin 2 tahunan, ya. Wa minha annaha khairun nisa'il ummah, terbaik wanita, ya, di umat. Wa minha annaha radhiyallahu ta'ala lam tasuhu qat wa lam tughadibhu wa lam yanalha minhu bala'an wala atbun qat wala hajrun wa kafa bihadhihi manqabatan wa fadilatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup dengan Khadijah tidak pernah marah sedikit pun. Tidak pernah ngeluh sedikit pun, nggak pernah istilahnya, banyaklah, pokoknya nggak pernah sedikit pun ngomel sama Khadijah, nggak pernah negur Khadijah karena nggak benar, nggak pernah marah sama Khadijah, nggak pernah. Berarti apa? Berarti wis paham betul. Kalian di sini macam-macam. Kalau istri kita kan begitu, ya. Tidak macam-macam, ya kan. Kalau Khadijah, Nabi nggak pernah begitu, karena sudah selesai semuanya. Urusan rumah tangga sudah selesai. Apa yang ada dalam benak Nabi SAW sudah dilakukan oleh Khadijah. Bayangkan dapat istri begini, kepikiran kopi wis ono kopi. Kepikiran roti ono roti, ya kan. Kepikiran teh ono teh, kan gitu. Kepikiran kesel langsung ditawari pijet, ya kan? Macam-macam. Masya Allah, betul, Masya Allah. Padahal usianya Khadijah lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa bayangkan tuh, lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya orang tua sama orang yang masih muda kan biasanya agak-agak gimana kan begitu, ya. Tapi ini enggak, hormatnya sama Nabi, tunduknya sama Nabi luar biasa. Pokoknya the perfect woman, ya, the perfect woman, pokoknya wanita sempurna. Wanita sempurna. Makanya Nabi SAW nggak kepikiran nambah lagi. Waktu itu loh, ya, nggak kepikiran nambah lagi. Antum kepikiran nambah lagi kan mergo apa? Mergo gak oleh kabeh. Mergo gak oleh kabeh pengen nambah. Nabi sallallahu selesai urusan, ya, selesai. Semua sudah ada pada. Subhanallah, ya. Ini Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Awalu imra'atin amanat billahi wa rasulihi min hadhil ummah ridwanullah alaihi. Orang yang pertama kali beriman di antara wanita yang pertama kali beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian dapat salam langsung dari Allah dan malaikat Jibril yang belum pernah sebelumnya dan sesudahnya orang dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril, ya. Ini kekhususan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Wallahu alam, itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, pas 8:30, ya, sesuai dengan yang kita rencanakan tadi, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa hikmah pelajaran daripada
kisah tadi ya. Oh ya, di antaranya tadi juga bicara masalah hidayah ya, bicara masalah hidayah. Ini memang mutlak Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak bisa kita memaksakan hidayah ini kepada orang lain ya. Hatta itu paman Nabi SAW sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak beri hidayah, tetap Allah Subhanahu wa taala enggak bisa beri hidayah ya. Kita hanya berusaha saja, kita hanya menyampaikan saja ya. Kemudian tertimpa musibah ya, Nabi SAW bersabar ya. Terus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang menghadapi musibah ini ada 4 tingkatan ya. Orang menghadapi musibah ini ada 4 tingkatan. Yang pertama marah ya. Kena musibah langsung ngomel-ngomel. Ya, paham? Kena musibah langsung ngomel, wah sampean iki, wah ini macam-macam ya. Itu tingkatan yang pertama. Ini yang paling buruk ya. Tingkatan yang kedua sabar. Tingkatan yang kedua sabar ya. Tingkatan yang kedua sabar ya. Enggak ngomel tapi sabar. Tapi dia berharap musibahnya segera pergi, masalahnya segera selesai. Sabar. Ya. Ini tingkatan yang paling bawah. Kenapa? Karena emang mau enggak mau orang mesti sabar, begitu loh. Ya. Ada seorang wanita menangis di depan kuburan, ya. Nabi di belakang kan begitu. Sudahlah, enggak usah menangis kan begitu, ditegur sama Nabi, sabar. Dia bilang apa? Tanpa menoleh ke belakang, dia bilang, kamu nggak paham. Yang meninggal ini anak saya. Seandainya kamu mengalami musibah seperti saya, kamu pasti begini. Nabi pulang. Begitu lihat, Nabi, dikejar ke rumahnya. Ya Rasulullah, saya mohon maaf ya Rasulullah, saya minta ampun, saya nggak tahu kalau itu Anda ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bilang apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada hentakan yang pertama. Paham sih? Jadi orang kalau kena hentakan pertama, sabar, itu orangnya mesti sabar. Tapi kalau hentakan pertama ngomel dulu baru sabar, ya biasa. Ya biasa. Memang harus begitu ya. Yang kebanyakan kita begitu, ngomel-ngomel, ya wes sabar. Kan begitu ya? Enggak, kalau orang yang betul-betul sabar, kena pertama langsung sabar. Enggak keluar sama sekali omelan. Yang kedua ridho, yang ketiga ridho. Ridho ini enggak keluar omelan, sabar menghadapi ini, enggak nyari obat, enggak berharap masalahnya segera selesai, enggak berharap musibahnya segera selesai. Dia ridho dengan musibah itu supaya mengangkat derajatnya, menghilangkan dosa-dosanya dan sebagainya. Beda enggak? Beda. Beda. Tingkatan yang keempat syukur. Enggak ngomel, sabar, enggak berharap musibah itu, dan bersyukur kena musibah. Bersyukur kena bencana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tingkatan wali-walinya wali. Baik, sebelum saya tutup ada beberapa agenda tambahan ini ya. Yang pertama minta doa ya. Minta doa, ada seorang jamaah masjid yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan beliau ya, yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita doakan ya Allah, mudah-mudahan Allahumma shfihu, ya Allah sembuhkanlah beliau ya. La shifaa illa shifaa'uk, tidak ada obat kecuali obat darimu ya Allah. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan ya. Sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit setelahnya ya. Dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan rasa sakit setelahnya ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan penyakitnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, minta doa juga akikoh ya. Akikoh atas nama Muhammad Ikhwan Ali Rafiqi bin Ustadz Mahfud ya. Ibu Kamila Iryawanti binti Kasmo ya. Jadi kita doakan ya. Allahumma barik laka ya. Ala mauhibik laka ya. Wa balagha asyudda wa ruzqta birrah ya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kedua orang tuanya
Ya Allah, berilah keberkahan kepada anak yang baru lahir. Mudah-mudahan anak itu memberikan keberkahan kepada kedua orang tuanya. Wa balagha asyuddah, dan ketika anak itu sampai kepada dewasa, anak itu memberikan manfaat yang baik bagi kedua orang tuanya. Mendoakan kedua orang tuanya menjadi orang yang soleh dan soleha. Waruzikta birrah, dan mudah-mudahan dengan anak ini ya Allah Engkau anugerahi, Engkau berikan rezeki kebaikan kepada kedua orang tuanya, ya. Kebaikan berupa bertambahnya ilmu, kebaikan bertambahnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan berupa bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak yang diakikoi dijauhkan oleh godaan syaitan, dan mudah-mudahan ditunjukkan dan dituntun kepada jalan yang lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.